Masih di toko. Masih. Hari ini kita Tadi. tetap buka, cuman buat kerja doang, Om. Oh, gitu. Tapi biasanya buka sampai jam berapa, Jam? STC? Kalau nggak Biasanya lagi STC. PSBB, kalau nggak lagi PSBB gini, kadang jam kerja sebenarnya sampai jam 6, cuman kadang lembur Hmm. sampai jam 8, kadang jam 9. Tapi masih oke, Om. Bisnis diecast itu di pandemi kayak gini. Bisnis Kalau diecast lelangan masih sih, oke. lelangan oke ya, Om ya. Karena mungkin Hmm. orang lebih banyak waktu buat ngeliatin handphone kan. Iya, iya. Ya, maksudnya karena sering di rumah ya, akhirnya ya mau nggak mau juga sekarang kan kalau hunting-hunting mau ke offline agak susah. Pada online kayaknya sih akhirnya ya. Iya, sekarang online kalau menurut saya sih should be oke karena kita nggak tahu ya bulan depan atau 2 bulan lagi. Cuman kalau buat sekarang sih sampai hari ini masih oke. Lelangan masih harga tutupnya itu masih di Masih standar pasaran lah lah, ya. Oh, standar ya. tapi kenapa ya? Maksudnya apakah mungkin semua apa ya kayak bisnis hobi lah gitu nggak ada penurunan? Apa cuma dekes aja sini kayaknya yang tetap tetap stabil gitu? Kan Kalau menurut ekonomi saya lagi. sih, kalau menurut saya Om ya karena aku rasa omers yang udah sering ikut lelang itu kan punya side money udah terlatih kan, Oh iya supaya iya ketahuan benar-benar. istrinya, atau ya maksudnya udah punya budget sendiri buat Punya ya. hobinya gitu. Makanya mungkin kayaknya nggak terpengaruh juga ya kali. Maksudnya nggak terlalu banyak terpengaruh dengan adanya pandemi ini kali. Untuk saat ini Hmm? belum, karena mungkin Ya. 3 bulan pertama ini kan masih Oh ada iya, iya. lah gitu ya. Cuman Hmm. kalau memangnya ini berkepanjangan dan Ya sampai harus itu. ganggu uang dapur ya Nah, harus ntar, prioritas keluarga lah. ntar banyak yang jual kayaknya Om ntar lama-lama. Iya pasti banyak Ba- yang jual. Berarti kan sebenarnya trade-nya itu sendiri masih ada kan. Ada Oh orang iya yang iya jual, benar. ada yang beli. Iya sebenarnya bisnisnya tetap running, cuman posisinya di mana aja Ah gitu iya. Mas Andre. Ya karena kebetulan kemarin sempat banyak yang nanya sih tentang maksudnya dunia bisnis TKS itu seperti apa sih? Karena kebetulan gue juga bukan seller, bukan expertnya lah. Kebetulan ini sama Om Mac lah ya yang udah lebih lebih senior. Kan sekarang dulu kan mungkin di Facebook ya, aktifnya di Facebook untuk jualan ya, Om? Di Aku Facebook ya. banyak kan di Facebook. Sekarang udah Kak. Topet ada, cuman belum running like ya apa yang gue jual di Facebook belum tentu ada di Mm-mm. Topet Oh iya gitu. iya. Tapi lebih lebih Baru-baru banyaknya di di Facebook. Facebook. Lebih banyak Cuman di kalau Facebook. Topet biasanya barang-barang yang nggak umum Om, kayak misalnya Oh iya ini bukan. example ya, kayak Iya. barang-barang Iya. kayak Mario Mario Kart atau Oh kayak gitu-gitu iya. kan lebih lakunya di Topet, lebih Hmm. nggak harus anak diecaster yang beli gitu. Sorry ya. Ya. Umum lah gitu ya. Ya karena di FB belum tentu laku karena kan kolektor Hmm. yang bener-bener anak diecaster kan maunya yang JDM kayak Oh, gitu-gitulah. Sedangkan ya biasa. kalau kita ngomongin di marketplace kan lebih kayak bapaknya beliin buat anaknya. Ah ya buat tadi ya toys lah lebih mesti buat mainan lah anak Ya, gitu kan. memang bisnisnya dikotak-kotakin sih Om. Hmm. Oh iya. Nah Kayak sekarang kan IG sendiri kan menambah. punya pasar sendiri. Oh iya juga sih. Sekarang menambah ke YouTube juga Om kan? Merambah ke Ya YouTube YouTube juga. baru belajar Om. Kayak gini. Kemarin gue lihat karena mungkin ya di YouTube butuh pengetahuan yang maksudnya butuh yang kayak di dunia hobi Dekes juga butuh orang yang mungkin orang yang bisa berbagi pengalaman sih ya. Kayak contoh Omek kan mungkin pengalaman di sisi seller. Karena waktu itu wah ini Omek bikin YouTube juga nih gitu kan. Tapi lebih kontennya Jadi lebih ke mana? Lebih ke mana sih Om? Maksudnya kontennya? jadi sebenarnya kan kalau aku lebih dapat dulu video-video itu kan seringnya di Facebook, fun dari kita dobrak, dari Hmm. bisnis digest, dari harga naik turunnya gitu kan, fenomena yang ada di Facebook itu kan biasanya dramanya seperti apa kan banyak banget tuh Om. Ya kan? Facebook Kita banyak sering drama ya. bikin video-video, terus Hmm. I think tahun lalu tuh Hai. aku ada satu tim, mereka anak-anak video gitu mau bikin, tadinya saya jadi tamunya gitu untuk bikin Oh, syuting ya. acara YouTube-nya dia, jadi Hmm. konten tadinya Oh gitu. gitu. Terus akhirnya Tapi diajak mungkin punya punya stok video sayang kalau nggak diupload gitu kali ya. iya sekarang nggak apa-apa video. Tapi itu Banyak bener nih. loh, maksudnya kayak zaman sekarang nih, itu 2 tahun ke depan pasti dunianya media ya Iya. di tangan anak-anak pada bisa bikin video, Milenial. pada bisa bikin Hmm. online kayak gitu.
Kalau kita Ya, nggak makanya, adaptasi ya iya benar. stuck. Kalau kita cuma nyaman di satu platform ya kayaknya lama-lama tinggal nunggu turunnya aja sih gitu kan. Iya, Jadi, kayaknya dunia diecast ya ada lah, maksudnya pasti ada rintangan banyak. iya, iya. Masalah, kan Om juga lihat kan, kayak Om sering bahas tentang harga sekarang, harga Iya, dulu, iya, iya, ya iya. kan fenomena yang lagi terjadi dari harga bisa mahal bisa jadi turun, Harus itu kan turun ya. ya it's happening gitu. Misalnya kayak kemarin baru ada tuh yang apa Formula Drift harganya bisa Oh ngedrop iya, iya. begitu gitu. Sekarang I mean sekarang ada it's juga ya. happen gitu. It's Hmm. happen. Jadi semua itu nggak bisa dipungkirin dan kita nggak bisa komplain. Ini bahasa seller ya, maksudnya kayak orang Oh mau iya, jual iya, iya. berapapun kita nggak bisa komplain Om. Iya sih. Gitu. Tapi kita harus ya ngikutin lah, ngikutin alurnya gitu kan. Maksudnya Ya, gimana kita aja bisa saya ngikutin alur. saya juga belajar sih Om. Maksudnya kayak ini Hmm. udah mau masuk tahun ke-6. Dulu awal-awal emosian. Gimana? Ya kayak pusing sama harga tetangga gitu. Oh, Lama-lama ada satu titik kayaknya ini nggak ada gunanya juga gitu. Kadang-kadang di Facebook update status kesel gitu ya, ada orang ngancurin iya. harga gitu. Tapi lama-lama kita dewasa sendiri jualan kan. Akhirnya orang-orang Iya yang sih. teman-teman yang tadinya kita pikir musuhan sekarang jadi temenan gitu. Barangnya Iya. sebenarnya sumbernya bisa kehitung sih Om. Iya, Itu iya aja sih. orangnya. Terus ya kita ya ini ya punya marketnya sendiri-sendiri sih sebenarnya Om ya. Intinya kadang Betul, seller kan lebih ke kayak servisnya nih. Ada yang memang lebih murah tapi servisnya kita nggak nyaman ke seller itu, mending gua ke orang yang udah dikenal, udah biasa, terus itu plus servisnya oke minus sih. gitu. Kayak misalnya orang udah tahu nih barang di gantungan nanti bakal ada. Mm-mm. Aku bisa hunting nih barang 120.000 di gantungan. Tapi ada orang Belum datang tentu. duluan, pengen punya duluan, bayar lebih, dia ada duit, ya dia beli gitu. Ya iya sih, benar. Ya kan kalau mau Karena tunggu banjir silakan, atau ada yang mungkin ada buka PO kayak kemarin kan banyak barang-barang baru buka PO tapi datangnya lama di gitu. 2 bulan ke depan ya. Kalau ada yang mau tahan 2 bulan lagi ya it's okay gitu. Semua pilihan sih Om. Iya, tergantung kitanya sih, lebih ke kolektornya mau seperti apa ya Om. Iya. Online Cuma memang banyak kejam sih Om. banyak kendala nggak sih Om untuk yang sekarang, terutama maksudnya kayak yang barang-barang dari luar loh, impor gitu. Ada kendala nggak? Maksudnya kayak ya agak telat-telat atau gimana sih Om sekarang? Pasti. Kemarin barang saya ada beberapa yang ketahan. Jadi ketahannya di satu kemarin dari barang itu dari mana ya, sorry. Barangnya dari Colorado. Terus dikirim ke San Francisco. Itu 2 hari. San Francisco ke LA-nya 28 hari. Set. Bisa lama banget ya. Jadi mungkin karena di Amerikanya ya. Amerikanya. Stuck di SS-nya itu lama. Jadi ada beberapa state yang memang dia kekurangan tenaga lah gitu. Oh iya. Iya sih kayaknya sih, memang karena ya gara-gara pandemik ini kan banyak yang ini juga. Terus masuk di Indonesia pun kadang beberapa yang itu Om, kayak mendahulukan sesuatu yang ini sih, kayak masuk, karena kebetulan saya juga kan kerjanya ngurusin impor Om. Jadi kadang itu Om, kadang ada barang yang kita mungkin ada yang lebih penting lagi, kadang bea cukai skip dulu deh buat yang ini dulu gitu. Kadang kayak gitu, akhirnya ketahan lama di bea cukai, biasanya sih gitu. Iya, maksudnya kalau kendala kayak gini kayak nggak tentu juga. Kemarin aku ada dari US ada 4 paket beda sumber. Yang satu lamban, yang satu sedang, yang 2 cepat gitu kan. Kita nggak tahu. Oh iya juga. Sering dikomplain nggak sih? Sering dikomplain nggak? Oh ini kok telat gitu? Apa mungkin dari estimasinya pasti, kok jauh gitu? Betul. Ya? Tapi makanya kita dagang kan, kita punya sistem ya, punya customer dalam arti kita nggak bisnis cuma sekali 2 kali gitu. Kayak misalnya aku misalnya sama si A gitu kan, and then 1 kali dia komplain, ya dia tahu kita gimana servis dia. Kalau memang kesalahannya bukan dari kita, ya kita nggak bisa apa-apa. Nanti next ordernya terserah mau sama kita atau enggak gitu kan. Semua balik lagi ke pilihan. Nah, kalau misalnya dia banyak. Iya, kalau misalnya dia udah 2 kali, 3 kali, 4 kali tahu kita seperti itu dan dia komplain terus, yang salah dia, kenapa beli sama gua gitu kan. Udah tahu nih kayak problemnya gini gitu. Komplainnya sama lagi gitu ya. Komplainnya sama lah. Dan you still keep on buying dari kita, tapi komplain gitu kan, ya susah gitu kan, bisa nih ngomong lah. Iya sih. Jualan itu ya
jualan Gimana? itu online ya, aduh, karakter tuh banyak banget Om. Ada yang mau Itu tuh. buru-buru, ada yang woles, ada yang santai, ada yang waduh baru bayar minta dikirim. Ya maksudnya itu pengalaman saya lah. Saya belajar juga di online tuh, belajar sabar, belajar untuk servis orang dengan ya Ya, kadang-kadang kita ngetik aja di PM kan orang salah nangkep Om. oh iya, karena Kita bahasa ngetik ketikan sama tulisan itu kadang beda gitu iya, ya, nangkepnya. Ya juga sih. kadang ngetik santuy gitu kan, ngetik Pikirannya. santuy dia pikir, waduh ini orang kok ngegas gitu, wah susah juga kita nggak bisa ngomong apa-apa. And Gue it's juga happen kadang ya. ya sih. Tapi kalau sekarang Iya di udah bisnis. semakin banyak nggak sih maksudnya untuk seller di pas awal-awal Om mulai sama sekarang tuh seller jauh lebih banyak nggak Seller sih maksudnya? cukup banyak. Sekarang Gitu. aku ngomong dari zamannya saya aja ya. Saya mulai itu 2013 akhir, mulai dari sebagai buyer dulu. Jadi Oh iya. karena aku mulai dagang kan nggak punya channel kan, berarti saya harus Oh ikut iya. lelang orang lain, Oh iya. seller-seller yang kayak Om Ical, Om dulu ada Bas Gogo, ada banyak dah tuh, ada Winsa dulu kan dulu ada warung Renata, jadi ikut lelang di tempat mereka Om, untuk dapetin bahan buat lelang gitu. Yang lagi, oh iya sih. Iya, kadang rugi Om, kadang udah misalnya menang 30.000 plus ongkir, di lelangan saya lakunya 25.000. Tapi sering gitu sih kayaknya ya. Banyak juga kayak gitu sih ya, untuk yang kayak seller-seller baru kan kayak gitu kan. Dan kayaknya ya kadang misalnya customernya Om juga kan banyak juga yang seller juga kan. Misalnya seller juga buat nanti. Banyak ya. Saya kasih tahu rahasia ya. Paling murah itu belanja sebenarnya di Facebook. Oh gitu, kenapa Om itu? Terutama kayak lelang. Kayak misalnya Om CTZ mau beli barang dengan ikut lelang, pasti udah tahu dong, ini barang bisa dijual berapa. Oh iya. Berarti gue maksimal harus ngebid di berapa. Jadi kan ekspektasinya udah tahu. Kalau udah lebih ya udah lepas. Oh iya. Ya kan? Beda sama orang beli langsung dikasih harga. Sekian, gitu. Baru nawar gitu kan. It's quite different. Facebook itu harga paling bagus Om. Seller Topet, seller Bukalapak, seller Instagram itu banyak kan belanjanya di Facebook. Facebook iya sih. Terus karena mungkin kayaknya lebih ini sih Om, lebih apa ya? Kalau jualan di Facebook itu lebih kayak apa ya? Kayak cara uploadnya segala macamnya lebih gampang. Orang buat ngecek dagangannya juga lebih gampang kan? Kan per album gitu kan? Itu enak gitu. Iya benar. Justru tapi gini, karena terlalu gampang, seller jadi terlalu banyak juga. Oh gitu. Iya sih. Iya, jadi sekarang banyak banget. Tapi nggak bisa kita bilang it's a negative thing karena memang ya semua mau cari cuan gitu. Makanya harga bisa bersaing itu karena terlalu banyak persaingan dan mereka yang mungkin which is okay gitu. Cuma kalau ini komunitas khusus untuk seller ada nggak sih Om? Jadi Om ini ada kayak perkumpulan atau grup tapi khusus seller gitu loh, khusus seller. Kalau gitu. Saya sendiri, aku nggak tahu ya di luar dari kita. Jadi sebenarnya kan memang biasa ngegrup ya Om. Dalam arti grup tuh ada yang sumbernya memang aku kasih tahu aja lah. Sumber tuh paling besar Batam, Surabaya, sama Jakarta. 3 ini aja yang saya tahu. 3 Indonesia ya Om ya. Kalau ya kita nggak usah ngomong. Kalau kita nggak usah jauh-jauh kayak misalnya Mini GT keluar PO, itu pasti semua harganya seragam kan. Oh iya benar-benar. Ya kan kita udah berarti itu ada satu grup yang udah memang diatur jualannya gini, nggak boleh lebih murah dengan arti ya udah terorganisir gitu. Iya sih. Jadi mungkin kayak ini barang Batam bisa ngecek ya, misalnya ini kan seragam kayaknya ini satu grup, mungkin satu grup satu inilah ya, satu sumber lah ya gitu. Nah, cuman bedanya kan adalah ada yang di bawahnya langsung atau yang orang keduanya gitu aja. Orang kedua ya. Benar. Kita nggak usah jauh-jauh kayak barang Batam nih ya. Barang Batam kan kadang harganya dia memang seller gede, dia kasih harga yang cukup murah lah gitu. Iya sih benar ya. Saya dulu saya sama dia dulu saya ngeliat ini orang kok jual bisa murah ya. Tapi sekarang karena dia bisa jual murah, kita juga diajak Om. Kita juga dapat barang yang bisa jual harga segitu. Gitu. Jadi pilihannya di saya nih. Saya mau jadi musuhnya atau saya mau ya udah jadi temannya aja gitu. Gabung gitu ya. Iya. Jadi semua plus minus lah. Jadi di bisnisnya ya kadang-kadang
kelihatannya bermusuhan gitu ya, banting-bantingan harga. Di belakang mah agak kayak gitu, Bos. Yang penting sebenarnya gini, kalau kayak pembeli dia tuh yang penting pembeli juga untung, dapat untung gitu. Sebenarnya gitu sih. Orang kayak gitu, wah gitu. Kita berantem di atas, misalnya seller-seller pada berantem juga, yang diuntungkan kan pembeli juga gitu kan. Kelihatannya aja berantem, Om. Sebenarnya mah Iya. kagak. Kalau ketemu juga, wah iya, sohib lah. Iya, maksudnya gini kan, semua pilihan kan. Kalau lu ngeliat orang bisa jualan, lu nggak bisa jualan, pasti ada yang salah. Iya, iya. Benar nggak? Kenapa Iya dia sih, bisa iya. jualan? Ya. Kita nggak bisa jualan, pasti ada yang salah. Kita ada kan? salah, benar-benar. Iya. Nah, kayak misalnya aku jual barang nih. Aku jual barang, harganya misalnya 100. Ada orang jual 120. Dia tinggal PM saya. Om, saya kalau mau jual lagi, bisa nggak ngambil sama Om? Atau dia bisa update status ngata-ngatain, anjing nih orang nih ya, jual 100 ngancurin harga. Pilihan kan? Iya, benar-benar. Atau dia bisa PM, aku bisa nggak ngambil sama Om? Kok Om bisa jual 100, kasih saya berapa? Oke. Masa kita kan seller nih dasarnya. Berarti kan kita perlu bayar. Kita perlu reseller kan. Benar. Orang PM itu, masa lu kata-katain, lu jangan beli sama gua. Nggak mungkin. Iya kan? Iya juga. Iya. Benar. Kita kalau di dunia itu jangan banyak itulah ya. Sebenarnya yang nggak usah terlalu nyari-nyari musuh lagi, apalagi gitu kan. Dulu saya gitu, Om. Saya jujur, dulu saya gitu. Orangnya emosian 2 tahun, 3 tahun pertama jualan tuh kayaknya, ayo udah rugi deh gitu kan. Lama-lama nggak bagus juga buat bisnis. Oh iya. So we have to make ally lah. Jadi kita mau main sama siapa? Kita bisa main sama ini, kita main sama ini. Kita get along sama ini. Semuanya that's part of the business sih. Oh iya juga. Itu. Terus, jadi tapi kebanyakan Om itu Hot Wheels atau mungkin ada brand-brand lain juga sih Om? Kebanyakan Hot Wheels. Aku sekarang Hot Wheels sama Matchbox. Oh, si Matchbox. Dua aja. Tapi bosnya Mini GT juga supply kita. Bosnya hampir semuanya lah yang di lokal-lokal kita dapat juga kok. Oh, lengkap ya Om. Lengkap. Kalau main kayak kemarin nih, ya. PO yang kemarin tuh, yang kemarin yang harganya itu aku dikasih juga. Lu mau nggak nih? Gitu. Kita mau posting PO. Oh gitu. Dari kita segini karena kalau aku lihat gini, mereka juga ngelihat saya nggak mau dimusuhin lah. Ya udahlah, Niko, gue mau jual segini, lu mau nggak? Gitu. Iya sih. Gitu. Jadi sebenarnya part of the game saja Om. Iya sih kita. Iya, kebetulan kan happen on other business juga sama. Pertanyaan nih dari beberapa teman-teman ya Om ya, gue baca ini. Ya. Ya, ini ada yang nanya, awal mula bisa punya bisnis diecast Om, dan diecast yang paling mahal yang pernah dijual lah gitu, apa tuh? Oke, mesti nonton YouTube saya tuh, udah pernah dibahas. Bener. Gini, kalau paling mahal itu terakhir saya pernah jual yang Geser yang MEA. Oh, yang MEA. candy, tapi bukan pink candy striper ya, yang di dalam box akrilik. Yang MEA. Nah, itu MEA, ya. lumayan. Nah, itu 245 limited. Sekarang sih harganya kemarin Om Samsuri buka di bin-nya 31 juta. Wih, set. Nah, dulu saya jual masih 24-an lah. Nah, itu ya, pantas sih mahal ya. Karena limited banget ya. Oh, iya. Itu lumayan lah, lumayan gila lah itu. Kalau nanya juga nih, kalau modal awal untuk bisnis diecast tuh habis berapa sih Om? Gitu. Modalnya paling pertama itu harus berani. Kalau udah mau jualan takut rugi jangan jualan. Bener. Bener Om. Kalau mau jualan nih, it don't really matter Om punya duit berapa. Modalnya berapapun, kalau nyalinya udah bilang, aduh, ntar rugi ya, ntar laku nggak ya, itu nggak bakal bisa jualan. Oh iya. Ntar nanya lagi nih. Nah nih, berapa perbandingan diecast yang dibeli Om Mike untuk Coldplay dengan jualan? Tuh, 50-50 atau berapa gitu? Saya nggak Coldplay Om, dikit, nggak banyak. Banyak kan jualan nih kayaknya nih. Banyak jual. Saya koleksi US dollar aja Om.
Nih kalau bicara invest ya, ini kan sempat gue bahas juga masalah invest di diecast. Sebenarnya bisa nggak sih invest di diecast itu? Invest bisa. Certain cars itu kita mesti baca pasar lah ya. Tapi kan semua balik lagi ke bayar Om. Lu Iya. lu kalau memang tujuannya mau invest, lu harus lihat pasaran bayarnya seperti apa. Kasarnya kalau mau kasih harga, kalau nggak ada yang beli juga kan nggak ada harganya. Oh iya juga gitu. sih. Iya, jadi invest nggak invest, basically sih sebenarnya hobi nggak bisa dibilang invest yang terutama sih. Lu suka, lu beli. Lu suka beli. Kalau lu intinya suka dulu kan. Nah, harus suka dulu Om. Jadi kalau udah mau langsung cuan susah juga sih, nggak segampang itu. Pikirannya cuan dulu kayak nggak seru, nggak menikmati hobi jadinya sebenarnya Om. Exactly, Om juga berawal untuk sekarang juga berawal dari ini dong, dari koleksi dulu kan, nggak langsung tiba-tiba Om jualan gitu kan? Saya urutannya dulu jualan, habis jualan. Jadi koleksi. Koleksi, habis koleksi, terus berhenti dari kerjaan, bisa menghasilkan buat keluarga pasti. Terus punya karyawan, kita harus mikirin mereka untuk bantu mereka juga kan buat mendapatkan penghasilan gitu kan. Oh iya. Nah itu salah satu, makanya sekarang salah satu yang membuat kita tuh harus lebih dewasa jualannya Om. Nggak bisa main asal-asalan gitu kan. Kalau mau ancur-ancuran harga nggak ada cuan, mau gaji mereka dari mana gitu kan? Nggak bisa. Iya. Oh ini ada Om, kayaknya ada Om Samsuri nih ya. Lihat tuh. Ada bos ini ya. Om Sultan. Salam kenal dari Penang. Dia Penangnya bukan Penang di Malaysia Om. Penang mana? Penang mana? Dia ini Penang Bistro nih kayaknya nih. Tuh. Ada yang nanya tuh kenapa sih Hot Wheels harganya bisa naik terus, merek lain kok enggak gitu. Mungkin gue rasa karena animonya ya. Satu, sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya kita bahasa lucunya, tukang gorengnya banyak. Iya. Ya kan? Satu, tukang gorengnya banyak. Kedua, yang doyan juga banyak. Oh iya juga. Kalau misalnya Om goreng tahu, nggak ada yang mau makan tahu juga, mau digoreng percuma, ya kan? Malah bagi-bagi kayaknya. Iya. Jadi maksud aku kadang-kadang ya di Hot Wheels animonya tuh banyak. Dan kayak Om beli, kalau kayak Om beli minum gitu ya, lu beli Ades sekalipun, lu pasti ngomongnya Aqua. Iya benar. Bang, beli Aqua dong. Ya kan? Nah, Hot Wheels itu banyak kan udah otentik dengan diecast 164. Iya. Walaupun merek apapun tuh dipanggilnya diecast Hot Wheels gitu ya. Anak kecil biasanya, mah beliin Hot Wheels dong. Om belanja beli RMZ kayak merek apa, dia taunya itu Hot Wheels. Di Amerika kayak gitu bos awalnya. Oh iya. Jadi orang taunya diecast 164 itu ya Hot Wheels. Kayak menarik tadi Om yang masalah gorengan. Sebenarnya kalau gorengan Hot Wheels lah, itu seperti apa sih sebenarnya sih? Apa memang ada orang yang nge-up dulu nih, terus apa ya mainin harga apa gimana? Yang istilah gorengan itu loh. Karena kan apa? Sebenarnya gini, gorengan kan biasa konotasinya sepertinya negatif gitu kan. Benar nggak? Nah sebenarnya gini, gorengan itu kan kayak bilang kalau nggak ada yang makan juga nggak ada artinya. Iya benar. Benar nggak? Nah jadi cara-cara orang ngegoreng itu pasti ada banyak hal. Satu, biasanya testingan yang ada grupnya baru, misalnya contoh, ada grup Geser baru di Indonesia. Oke. Iya. Nah ini ketika grup ini lagi booming, orang posting gitu kan pada ikut. Kita orang-orang sosial media, gue apa yang mau diposting ya? Mobilnya kagak ada. Gue mau join? Gimana gue bisa diterima di grup ini? Berarti gue harus ikutin trennya di grup ini. Oke. And then lu beli barang yang orang udah punya itu harganya bukan digantungan lagi. Yang kasarnya gini, gue belanja ke supermarket pun nggak bakal ketemu. Yang jual udah harga kolektor. Nah, kolektor naikin harga. Oh, gue udah nggak bisa beli lagi nih. Kalau lu mau beli, harganya segini. Iya kan? Terserah lu mau beli apa enggak. Ya udah deh, gue kalau nggak beli, gue nggak ada yang bisa gue posting. Gue nggak bisa ikut tren hari ini. Dibelilah 1, 2, 3. Nah, mulai tuh naiknya harga kan. 40 dijual lu. 40 kejual lu. 50 kejual lu. Harga naik kan. Iya benar. Hanya tergoreng. Kayak gini Om. Saya misalnya punya barang ya. Contoh kayak barang ini deh.
kayak barang ini misalnya. Hmm. Ini awal misalnya barang 70.000. Kalau saya nggak jual, terus tiba-tiba setahun 2 tahun kemudian harganya jadi 150. Oh iya. Sempat kepikir nih, Oh. kenapa gue jual ya 70.000? Sekarang 150.000, gitu kan? Bener nggak? Iya, iya. Tapi kalau kita nggak jual 70.000, itu nggak bakal ada yang 150.000. Nggak ada yang ngawalin dulu nih. Harus muter, harus ada transaksi, pindah tangan, ada nilai trade-nya, itu yang buat naik. Nah, di Om sendiri ada nggak sih Om yang mungkin barang yang memang sengaja ditahan? Maksudnya beneran, ini buat kayak invest lah gitu. Ada nggak sih di Om? Kalau yang limited, nah gini, aku ada dua sisi sih Om. Satu, karena saya seller, saya barang harus muter. Iya. Nah, cash flow, kayak mau nggak mau kan Om harus beli barang baru, ada invoice baru, berarti barang nggak bisa semuanya ditahan. Cash flow saya juga nggak sekuat itu, gitu kan. Nah, jadi ada barang yang harus dijual. Nah, kalau bisa ditahan dan punya feeling, no, ini bakalan harganya bagus nih nanti, ya ditahan, gitu aja sih sebenarnya. Tapi harus paham juga nggak sih Om? Maksudnya feelingnya itu harus tahu dong. Maksudnya ini bakalan barang yang mau naik, ini enggak gitu. Pasti. Paham dulu dong. Kan. Kalau kita mau main invest lah ibaratnya. Nah, kita harus ya sama aja sih Om. Maksudnya kayak gitu-gitu kita harus lebih banyak masuk ke komunitas, kita lihat benar. Punya animonya seperti apa gitu. Wah, iya sih. Ini tuh banyak tuh Om kalau belajar jualan Hot Wheels baiknya berguru sama siapa sih? Sama Om Mike lah ini. Masternya. Berguru sama Martel. Nah, sekarang kayaknya lebih gimana sih Om pasarnya Diecast dibanding yang 2 tahun lalu kan menurut gue kayak gue lihat ya 2 tahun yang lalu kayaknya tuh seller itu apa ya? Ya maksudnya lebih banyak sekarang. Ya kalau sekarang kayaknya belum JDM. Dari tahun 2017 kayak mulai JDM itu ya. Angkatan berapa ya? Iya, JDM. Gue dengar kemarin ini sih rumornya kenapa JDM kenceng tuh one of the marketingnya yang di Hot Wheels sendiri itu ada orang Asia. Jadi kayak mereka belajar. Jadi tipikal orang Asia gitu ya. Mereka baca kan. Oh ini punya grafik lah pasti mereka. Ini jual castingan ini diterima di Asia segala macam gitu kan. Harganya naik. Jadi produksinya dia coba digencarin di GDM. Ini kan sebenarnya itu kayak main ini lah Om. Orang kita ini juga kena efek dari marketingnya si Mattel sendiri. Kena gorengan juga jangan. Iyalah, kita ini sebenarnya kena gorengan juga. Lu nggak lihat ada castingan baru, ya kan? Korban gorengan. Iya, tapi kalau kayak Om nih, kayak Om YouTuber ya, Om nggak ada yang baru pun kan jadi kekurangan konten. Iya, benar sih. Iya kan? Sebenarnya ada nilai plusnya juga. Orang-orang mulai bosan ngeliat tiba-tiba dikasih, oh ini desain baru, model baru, siri baru. Jadi animonya itu ya sebenarnya kita juga digorengin sama si yang punya pabrik. Ya, lebih ke ini sebenarnya kayak kita juga di YouTube juga kan konten Hot Wheels, makanya Hot Wheels jadi sesuatu yang besar karena mungkin update up to date-nya tuh cepat ya, update-nya cepat dibanding sekarang cepet banget. Paling gitu. Sekarang, nah, ini bacaan tuh. Masih inget nggak Diecast apa yang pertama Om Mike dan boleh lihat wujudnya? Tuh, Diecast pertama. Aku pertama kali itu keracunan gara-gara ngeliat Ferrari warna merah. Oh, Ferrari. Ya, tapi sekarang saya nggak koleksi Ferrari. Oh, gitu. Iya, semua. Pertamanya bilang ini mobil, kan dulu zaman kita, waduh, mobil sport, Ferrari, keren banget gitu kan. Sebelum eranya JDM masuk ya Om. Nah, terus akhirnya sekarang sukanya Datsun. Oh iya, barusan udah lihat ya videonya Datsun. Wah, ini Datsun limbah yang wagon ya Om. Gila sih. Wagon sama 510 aku suka gitu. Oh iya. Paling mahal apa Om? Yang wagon gitu? Benar yang Om punya sekarang? Kalau sekarang cuman ada si Moon Ice. Yang Moon Ice ya. Oh iya. Moon Ice yang kanan kiri ya Om. Ini kanan kiri sign. Oh iya. Iya bro. Ini yang paling mahal sekarang. Cuman kan kayak si Datsun LA wagon yang warna hitam itu kan sekarang udah lumayan juga, 6,5, 6,5 juta sampai 7 juta.
Kira-kira ada info update apa lagi sih Om? Masih di hotel? Maksudnya ada apa yang maksudnya mungkin Ini, teman-teman baru Indonesia? ini yang baru nih. Kemarin saya baru buka case K sama L. Ini Info aja nih. Ini ada 6 truk yang ini 6 truk yang terbaru nih. 6 truk. Itu yang ini ada THS-nya kan ya Om ya? Yang hijau ya? Ada. Yang hijau. Iya, ini ada THS-nya. 69 CFP pickup. Oh iya. Terus ini 49 Ford-nya keren juga. Warnanya orange sama white gitu. Oh iya. Sebelumnya ada sih plastik. Nah, ini ada custom 59 Ford truck. Warna-warni yang warna-warni. Oh iya, siap. Iya, yang art cars. Oh iya. Yang ini nggak setiap box ada. Saya juga nggak tahu kenapa. Oh gitu. Apa itu ada seri khusus nggak sih Om? Tidak. Nggak ada sih, nggak ada logo TH-nya. Cuman ini nggak banyak nih. Kemarin buka berapa box ya? 8 box. Cuma ada 1. 2, 3. Apa Om itu? Safety apa? Oh, 52. Oh iya. 52 kayak yang Om bikin itu Hot Wheels ulang tahun. Oh iya benar. Nah, terus ini yang menarik di yang Tokyo 2020 nih. Ini Tundra ya Om. Ini keluar Toyotanya nih. Toyota Tundra. Siap. Inceran. Terus dia bareng sama si itunya Om. Toyota 2000 GT. Itu juga warnanya sama. Kayaknya inceran juga kayaknya Om. Itu ya. Iya. Ini idola nih. Datsun lagi nih. Datsun. Ini kayaknya bakalan tahun depan kira-kira bakalan naik apa sih Om? Ada nggak? Kalau aku lihat sekarang Porsche udah mulai naik ya. Skyline juga baru dia sendiri kan Om baru naik gitu kan. Skyline yang RL sih harganya udah hampir I think 30% udah up. Gila sih naiknya gila. Skyline ya. Gua rasa banyak sih yang kemarin kayak Ford ini baru lagi nih Om, nggak tahu deh. Om pernah lihat nggak ini 69 Ford Mustang Boss kan lagi naik nih. Oh iya Ford Mustang Boss. Ford Mustang Boss. Hitam ada stripe hijaunya, keren banget. Itu di lot apa Om? Ini ada. Ini kalau nggak L Kak, gue nggak tahu kemarin campur gitu. L kalau nggak salah sih. Iya. Sekarang kayaknya Muscle juga banyak yang bagus-bagus ya. Ini Muscle baru Shelby Cobra keluar lagi. Cobra, iya. Mantap nih. Kalau ini udah pernah lihat lah yang si gesernya. Ya. Banyak dagingnya kan? Antara L sama K banyak dagingnya mana Om? Dagingnya banyak yang mana? Jadi hitungannya rasionya gini, kemarin dari 12 box yang saya beli yang jadi daging tuh 8. Oh, 2% tuh, 60%. Sekitar segituan. Terus Hot Wheels ID-nya keren Om. Iya, Batman. Mobile. Iya. Itu ID-nya. Maksudnya mobil yang dikenal semua orang lah. Semua orang. Dan ada Brontosaurus ya. Ya Brontosaurus kan ada. Ya. Tuh ada yang nanya Om. Convention yang katanya Om Mac ada di Asia Pasifik itu bener nggak? Apa belum boleh dibocorin tuh? Oh, aku rasa sih itu salah satu mimpinya kita lah ya. Karena menurut gua kan kita belum ada convention di luar dari Jepang buat Asia Pasifik kan belum ada. Iya benar sih. Malaysia adalah sumbernya gitu, pabriknya. Salah satu yang terbesar gitu kan. Kayaknya nggak fair aja kalau mereka nggak dikasih convention. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau Om perhatiin Indonesian Diecast Expo itu kita udah yang ke-7. Wah iya benar. Mestinya syaratnya punya convention itu, kita udah ke-6 kan, ini udah mau yang ke-7. Syarat untuk punya convention itu, you harus punya acara yang berturut-turut 5 tahun. Dan kita udah lakuin itu. Iya, jadi kemarin kita sharing sama Om Vero juga, maksudnya sebenarnya kita udah punya compatible buat bikin convention. Dan kita wajib banget dilirik. Orang Indonesia itu eBay kan? Iya, Indonesia kan bayarnya gila banget Om. Lu lihat aja animonya. Saya jujur ya, saya ngirim barang itu kayaknya semua kota ada Decaster.
Iya juga sih. Bener, Om. Iya sih. Sampai orang nih kayak Pontianak yang ongkirnya tuh Manado 40.000, 50.000. Mereka banyak di pulau di Papua pun ada Om ya. Papua juga ada iya benar. banyak ya. Semua Gila ada. sih emang. Kibar sih semuanya. Om, aku tanya, followernya di IG banyak kan anak kecil kan? Iya, anak muda. Anak muda. Anak muda, anak Oh, iya. kecil gitu kan? Maksud gua, Iya, Pak. Milenial. nah itu Berarti milenial anak-anak muda itu. ya, regenerasinya bagus sebenarnya. Bagus. Iya. Kemarin Kadang siapa sekarang kayak mau ini Om, saya bisa dipetakan sih. Maksudnya kayak di Facebook banyak tuh yang senior mainnya biasanya di Facebook. Di Instagram tuh banyak yang milenial, ya gitu sih. Iya, Pembahasannya makanya. Instagram kayak kemarin Om Sena bilang, ini kalau di IG mintanya giveaway terus nih. Ya sih Om, gue terus ya. ya. It happen gitu. Nah, kayak gue kemarin berapa kali live yang minta live bareng tuh dia mau masuk video itu umurnya 13, 15. Dan mereka masih banyak tanya tentang, Om ini koleksinya apa? Ada yang mau for me, selama gue bisa share pengalaman ya why not gitu. Saya emang gak ada apa-apanya Om, maksudnya kayak kita banyak senior lagi kayak Om Kemas, Om Denny B, Om Dio Prabowo, banyak banget lah Om Hari Lempung itu yang masuk buat saya tuh kayak Om Vero, mereka knowledge about diecast kan gila gitu. Cuman kan masalahnya lu mau nggak nih ngobrol sama bocil-bocil ini yang memang perlu pengetahuan itu gitu. Ya makanya itu media kayak platform YouTube itu sesuatu yang perlu banget sekarang ini buat sharing itu ilmu sih. Kayak dulu sebenarnya bikin konten YouTube itu kadang karena pertanyaan sih Om. Karena banyak pertanyaan itu sama, karena kita mau jelasin satu-satu kayaknya kita, mending gue bikin video lah. Gitu kadang kayak gitu sih Om. Iya kan kayak Om ZTZ sama Om mobil kecil juga sering browsing knowledge about yang kayak kemarin bahas apa tuh? Yang 52 tahun ulang tahunnya Hot Wheels segala macam. Iya. Enggak not much people kolektor yang tahu itu gitu. Iya benar, tanggalnya berapa itu kan? Iya, maksudnya 18 Mei. Gua kemarin pas lihat, 18 Mei ya gitu kan. Maksudnya kayak itu salah satu konten yang menurut gua ya we need to know gitu lah. Makanya sekarang kalau banyak sih konten itu nggak melulu cuma tentang di YouTube sih, lebih ke kayak konten itu bisa di Facebook, di Instagram. Makanya dia lebih nyaman kalau disebut konten kreator sih dibanding kayak YouTuber, Om. Konten kreator ya, oke, that's a good thing. Kayaknya kayak kemarin ya, aku kemarin bikin video tuh 4 atau 5 ya, 4 kalau nggak salah. 4 cuman buat bahas barang baru aja. Oh iya. Karena ada beberapa pas barangnya datang, itu pakai handphone doang, cuman karena gue excited gitu. Excitednya bukan arti mau biar gue punya video gitu. Pengen ngasih tahu nih ada sebenarnya simple kayak Mario Kart yang baru kayak gitu kan. Kayak gue buka box K itu udah kayak anak kecil, gila nih box K nih gue buka isinya apa aja gitu. Kayaknya gue sendiri juga get the fun gitu kan. Nah itu yang menurut gue itu yang nggak bisa nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Dan Om juga kan ada punya konten bacotan ya? Bacotan apa sih? Bacotan Omisen. Dia juga punya bacotan ya. Mungkin kita sama-sama punya konten bacot sih sebenarnya. Ya, kalau aku kan karena ada Omisen itu kan dulu kan kalau di PM tuh suka nanya kan. Ini adminnya apa Om Mike sih gitu kan. Oh, iya. Apa Om Mike sendiri sih gitu kan. Aku jawabnya ini Omisen, Om Mike sendiri, jadi disingkat Omisen. Itu Omisen itu Om Mike sendiri gitu ya? Iya, ini saya sendiri maksudnya gitu. Jawabnya seru-seruan aja lah Om, maksudnya kayak kan bahasa ada ngelus, ada dobrak, ada crack, ya maksudnya kayak gitu-gitu. Dan lucunya di Facebook itu semua ngegrup beda-beda, pencinta ngelus. Tim dobrak, ya kan? Ada kalau Om Mas Bong bikin sendiri tuh tim remes. Kremes dulu. Kalau saya ya kremes. Ya, everything terlalu banyak aspek yang bisa dibikin seru lah gitu. Jadi kalau menurut gua diecast for cuan normal sih. It's okay, lu harus cari cuan gitu. Ya kan, orang bayar sekarang sendiri pun itu smart, dia bisa milih harga. Kalau lu misalnya merasa kemahalan ya, you kan nggak dipaksa
lu harus beli ya buat todongin pistol. Kagak juga kan. Oke. Nah, kebanyakan diecast for fun itu selalu jadi bilang kok katanya diecast for fun kok jadi cuan. Cuan nggak, itu bukan sesuatu yang tabu gitu. It's okay gitu kan. Nah, diecast for fun itu depends how you gonna run it aja. Lu mau ngeliatnya dari mana? Menurut gua funnya banyak. Funnya banyak banget. Jadi kalau sampai lu ada ribut-ribut, iya lu sampai ribut nih sama si A sama si B. Ya lu kurang main diecast aja, gitu aja sih menurut gua. Ya kan harus tahu juga yang kita nyari funnya itu di mana kan, banyak kan Om. Diecast tuh kalau kayak aku ya, aku sebagai buyer, sebagai seller pasti ada yang namanya saingan harga. Cuman kan gimana respon gua aja, ya kan? I wanna say shit atau gua mau just don't give a fuck, gitu aja sih, simple aja, gitu aja kan. Ya susah lah Om, netizen juga kan kadang-kadang suka nyindir-nyindir. Weh itu tuh lihat tuh yang kemarin, kayak kemarin nih orang sekarang harganya segini, untung gue belum beli, kan maksudnya kan nyindirnya kan kayaknya goblok banget gitu menurut gue. Itu makanya ya saya lihat tuh kayak yang harga turun tiba-tiba, yang kemarin buka PO sekian, siapa ya kemarin ya gitu. Kayak sebenarnya ya, tapi itu okay gitu, maksudnya kayak aku lihat ya udah itu funnya gitu kan. Ya orang yang beli mahal aja kagak komplain. Dan lu yang kagak beli, lu ngoceh gitu. Ya makanya beli kagak komplain, iya kan. Lucu ya kan. Ya, kadang kayak gitu. Banyak orang banyak sih Om. Maksudnya kayak celah-celahnya sebagai seller juga. Kita tuh nggak semudah cuman tinggal jualan punya modal, nggak juga. Mental juga perlu sih. Itu banyak saingan juga, itu juga sih Om. Terus kita harus ngadepin Greenlight Om. Aku pernah rugi banyak dulu. Greenlight kan dulu belum ada SNI-nya kan. Sekarang udah kan dipegang sama si Hobby Forever Surabaya. Zaman dulu kita masukin Greenlight dari US, Om tahu sendiri kalau kayak Tokyo Talk pertama atau Tokyo Talk yang kedua kan harganya gila kan, bisa 120.000 sampai 200.000 Datsunnya doang. Ketika ada SNI harganya hancur kan. Bener nggak? Nah, kita nggak bisa ngomong, kita harus adaptasi. Kayak gue sebagai seller, gue harus punya backup plan gitu. Dan itu bakal terjadi, dan kalau lu nggak bisa survive, ya you not a good seller gitu aja. Iya sih. Aku pernah rugi banyak tuh. Rugi banyak itu di brand apa sih Om biasanya? Kalau yang maksudnya yang bener-bener turun. Maksudnya enggak. Yang saya kena itu waktu Greenlight itu, aku rugi hampir 178 juta. Buset. Berapa persennya tuh berarti itu gila banget ya? Iya, itu kalau nggak salah sekitar 3 siri atau 4 siri. Udah pesen kan, lu udah pesen, tiba-tiba barang itu masuk harganya ya. Tapi kan permasalahannya adalah saya bisa survive nggak? Kan nggak dari 4, misalnya 4 item ini saya rugi. Kan kita jualan nggak 4. Lu harus survive dong dari item yang lain-lainnya. Cuannya buat subsidi si ini. Sekarang kalau dagang apa ya? Dagang pasti ada resiko menurut saya. Tapi how you handle, how you bangkit lagi itu yang penting buat gua. Kalau menurut gua gitu. Ya, makanya kan kalau bilang ada yang ini item ini ada yang mahal, ini ada yang murah, ya memang karena dari situ harus perputarannya harus explode. Ya kayak saya misalnya, aku buka lelangan tiba-tiba tembus 400 misalnya. Kan it's out of my control. Orang mau ngebit 400, ya itu rezekinya kita Om, gitu kan. And then ada orang jual tiba-tiba harganya begitu murah, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu. Tapi ketika gua rugi kan nggak ada yang mau bantuin gua buat bayar. Sekarang kalau misalnya lelangan apa open PO atau jual radio kalau sekarang? Oh, beda-beda sih Om. Kayak open PO sekarang kan lagi fenomena orang semua banyak banget open PO kan. Om lihat sendiri lah, animonya di Facebook. Kita ngomongin Facebook ya. Open PO itu bisa satu hari bisa 8 sampai 10 orang yang barang yang sama dan harganya bersaing semua. Nah, tapi aku sharing sama beberapa teman, memang kita punya loyal buyer satu. Loyal buyer dalam arti dia tahu cara kita dagang. Dan yang kedua, lu punya customer itu yang memang udah tahu barangnya itu kapan masuknya, kapan lamanya. Sekarang kalau misalnya kayak seperti aku bilang, Om beli satu box 900.000 sama satu set yang sekarang 600.000, itu pilihan. 600.000 mungkin datang duluan, ya kan?
Mungkin yang 900.000 satu box itu datangnya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Tergantung Ya, kita. it's up to you. Murah mahal pilihan gitu. Mau murah ya tunggu lebih lama. Gitu aja. Iya sih. Sekarang gitu. Kalau nggak salah, Fast and Furious kan udah banyak yang buka ready stock tuh yang baru, yang City Muscle. Oh ya, City Muscle. Terus ada itu harganya itu murah tuh. yang Murah, itu kan? juga ya. Iya murah kan. 475.000 satu set ready loh. Tapi nggak banyak orang yang beli. Iya. You know what I'm saying, like, Mungkin karena ya? karena muscle kali Om. Apa gimana? Ya, maybe karena masuk. Tapi maksud aku harga itu kan nggak nentuin pasti rame atau pasti enggak. Terus ya, semua ada ini sih, semua ada ini, ada plus minusnya lah. Coba Om bayangin sekarang. Kenapa barang Datsun Bre yang gitu mahal, nggak ada orang balap-balapan jual murah? Oh iya, Bre yang bener nggak? Misalnya iya, Datsun Bre harga 10 juta nih. Iya. Kenapa nggak lu jual 7 juta? Iya kan? Susah ngomong kan? Nah, sekarang orang open PO tergantung latar belakang mereka jualannya kayak gimana. Gue jual murah kenapa Om Mike? Karena gue disuruh sama si bos jualan harganya segini. Kalau nggak jualan segini berarti gue nggak dapat barang lagi berikutnya. Itu ada there is always a story behind that. Maksudnya ada peraturannya sendiri dong, misalnya dari supplier ini, ya, iya. Price-nya berapa gitu kan, harusnya gitu ya. Nah terus kalau misalnya kayak saya nih, misalnya aku jual mahal sendirian, yang lain udah main di harga segini, kan kalau saya nggak turun, yang bego siapa? Ya aku bego lah, ngapain gue jualan sendiri segini, nggak bakal laku lah, ya kan? Kalau gue udah tahu harganya nggak bisa jual segini ya, aku harus adaptasi dong. Minimal harus ngikutin lah. Komplain, hey you, kenapa jual segini-gini? Nggak bisa ngomong. Terus gue tetap jual, nggak ada yang beli. Ya udah berarti gue nggak bisa main di sini. Gue main di sini, samain. Ya, jual beli kayak gitu sih Om. Iya. Terus juga kan ada beberapa yang barang-barang mahal sekarang pada balapan jual murah mana ada. Pinggeser sudah jual 1,5 juta gitu. Mana ada yang mau? Terus juga kadang ada yang komplain nih, oh di lapak sebelah harganya sekian sih Om, kok di Om sekian gitu kan. Kadang kan kayak gitu juga. Ada, pasti ada. Aku sering Om di PM. Oh my, itu jual segini dong, gini. Menurut gue sih toko dia, harga dia. Gue nggak mau pusing. Gue sekarang orangnya gitu, gue nggak mau pusing. Iya sih, kadang kalau kita pusing nih gara-gara toko sebelah mah bisa stres bos. Maksudnya kadang, toko sebelah lebih murah, ya udahlah tuh lu beli aja di toko sebelah lah gitu kan. Lu beli aja di sebelah gitu kan. Gampangnya kan gitu sebenarnya orang kan. Kita pilih. Tiba-tiba di toko sebelah barangnya nggak jadi datang. Nah itu. Kenapa dia lagi, masih ada nggak barangnya gitu kan? Masih ada nggak? Iya. Nggak ada. Kalau ada maunya segini, tinggiin langsung. Ya makanya kalau tahu mereka lebih murah, kenapa PM ke kita gitu kan? Iya tapi kan? It's normal sih. It's normal dalam arti ya bayar pasti mau harga termurah. Itu wajar menurut gue sih. Karena kita sebagai seller kayak saya juga pasti mau belinya murah. Iyalah. Bener nggak? Iya kan? Jadi kita nggak bisa komplain juga. Kadang aku nanya si bule gitu. Hey, can you give me good price with discount gitu kan? Kita selalu nanya kayak gitu. Iya benar. Pastilah. Siap. Wah, 5 menit lagi sih Om. 5 menit lagi. Mungkin ada ini nggak Om? Ya pesan-pesannya ada sesuatu info yang terbaru mungkin dari Om, dari YouTube-nya Om. Wah, legend tour. Ini ya. Waduh. Ini ada di lelangan. Ini saya baru dapat satu nih, yang kardit ini. Oh gitu. Baru dapat satu nih, belum dapat banyak. Lagi nyari sih. Ya YouTube-nya Mike C Garage gampang banget, tinggal ketik Mike C Garage saja. Sama kan di IG-nya juga Mike C Garage. Very simple. Dan gua sih pikir di YouTube tuh gue bakal lebih sharing more like apa ya, yang gue bisa gue bagi lah, karena gue juga masih belajar Om. Kayak aku kan tadi DM si Om juga, Om gimana nih gitu kan, tuntun dong kita nih biar channel saya juga ya maksudnya iya sama-sama lah Om gitu kan. Ya benar-benar kita harus belajar terus ya Om, kita harus belajar terus, nggak bisa kita terus merasa bahwa oh udah cukup sih, itu enggak sih, kita harus belajar. Bisa orang otaknya cuma segede waktu gini.
Mau sok pinter mana bisa. Ya, ada yang lebih pintar lagi gitu kan. Informasi bisa Banyak. intinya. Makanya kalau saya juga kan informasi juga banyak dicari sebenarnya di internet. Misalnya bacaan banyak itu. Cuma orang lebih mungkin penyampaiannya ya, misalnya orang kadang malas buat nyari informasi untuk baca gitu. Makanya ya gue bikin informasi yang lebih ringkas aja, lebih orang apa ya nangkepnya gitu. Kayak contoh kemarin saya beberapa konten kan kayak gimana sih cara baca lot Hot Wheels gitu kan. Mungkin di internet udah ada sih Om. Cuma ya udah saya kasihin lagi gitu kan. Orang lebih banyak tertarik gitu. Oke, mungkin Om ada ini Om yang mau disampaikan. Ini 5 menit lagi. Mungkin yang baru-baru nih. Ini saya juga kemarin baru posting nih sampai tanggal 27 Mei ada giveaway yang cukup Yahoo. Isinya ada 3 pemenang. Nonton video di YouTube-nya gua, terus komen segila-gilanya, tapi nanti yang dihitung adalah komen yang nge-hashtag nge-tag 5 temen yang di IG-nya gua itu. Oh, siap tuh. Mantap banget nih. Kalau giveaway nggak main-main sih Om. Ntar kapan-kapan kayaknya gua mesti ke STC nih kayaknya. Iya dong, lu harus nanti kita giveaway lagi ya habis syutingnya yang di STC. Ya, siap. Kita coba. Thank you banget buat waktunya. Nggak berasa ya, udah sejam. Iya bener, sejam. Kalau seru tuh kadang nggak berasa Om. Kita mungkin lanjut lagi next ya Om. Ini tinggal 2 menit lagi. Terima kasih buat waktunya Om ya. Nanti kita beberapa waktu lagi mungkin bisa lanjut lagi. Nanti ya kalau ada waktu saya main ke STC deh Om. Oke? Siap Om. Thank you ya. Oke. Siap. Yo.